Deber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nono Novian. Nah, kali ini saya akan memberikan tip, yaitu cara-cara sebelum mengoperasikan kendaraan agar kendaraan nantinya bisa dikendarai dengan nyaman dan aman. Di antaranya tip-tip inilah yang harus Anda lakukan sebelum Anda berkendara, terutama jika Anda akan melakukan perjalanan yang jauh. Yang pertama itu, sebelum mengecek kondisi kendaraan, tentunya terlebih dahulu Anda harus mengecek dulu surat-surat kendaraan itu. Di antaranya STNK pajaknya masih jalan, atau masa berlakunya STNK juga dipastikan harus jalan. Oke, setelah itu dilakukan, maka langkah berikutnya adalah kita mengecek kondisi kendaraan itu sendiri. Mari kita lihat. Langkah selanjutnya, kita buka kap motor. Ini kebetulan ini mobilnya adalah mobil Mitsubishi Pajero ya. Yang pertama kita lakukan adalah pengecekan valve oli mesin atau engine oil ya. Di mana di sini terletak ada sebuah stick di sini. Ini adalah alat pengukur oli mesin ya, atau engine oil. Kita cabut, kita lihat levelnya. Nah, di sini ada dua titik lubang. Pada umumnya semua kendaraan hampir sama seperti ini. Jika levelnya cukup, maka dia berada pada titik yang kedua, yang di atas. Ini berarti menandakan oli mesin cukup. Itu yang pertama dilakukan. Untuk lebih jelasnya, untuk meyakinkan bahwa oli mesin ini cukup atau enggaknya, maka setelah dicabut kita bisa menghapus dulu olinya. Bisa menggunakan tisu atau lap biasa ya. Setelah bersih seperti ini, maka akan terlihat seperti yang tadi saya jelaskan, ada dua titik, yaitu yang menandakan ini titik yang paling bawah, ini titik yang paling atas. Ini level cukup. Kalau posisi oli di sini berarti oli kurang, ataupun apalagi di bawah sini, ini sangat kurang sekali. Nah, setelah bersih seperti ini, maka kita masukin lagi sampai full. Nah, seperti ini. Maka kita cabut dan kita lihat. Nah, ini olinya pas di sini. Berarti ini menandakan oli mesin cukup, tidak perlu ditambahkan. Ya. Nah, untuk langkah berikutnya, kita cek, atau lebih umum dibilang air radiator ya. Itu sistem pendingin pada kendaraan. Kita bisa melakukan pengecekan air ini, bisa di sini, dari tutup radiator langsung, atau bisa kita dari tangki cadangan. Dan di tangki cadangan ini, di sini ada levelnya juga. Ada level full di sini, yaitu di garis paling atas. Atau kita bisa melakukannya, kita buka tutup radiator ini. Kita buka di sini, kita lihat airnya. Nah, ini menandakan airnya cukup ya, dan ini tidak perlu ditambahkan. Tapi catatan untuk para deber atau siapapun yang melakukan pengecekan kendaraan, jika ini dalam kondisi panas, maka Anda jangan sekali-kali membuka tutup radiator ini, karena ini akan berbahaya, bisa mencederai Anda, karena di sini kalau dalam kondisi mesin panas, ini akan menyembur dan ini akan membahayakan Anda. Jika kondisi air sudah aman, maka langkah selanjutnya kita cek kondisi minyak rem. Minyak rem kendaraan ini cukup atau tidaknya. Mari kita lihat. Ini ada tabung minyak rem. Ini untuk mengeceknya kita tidak usah membukanya, karena di sini juga ada garis, ada levelnya gitu. Ini full dan ini level kurang. Bisa terlihat posisi minyak rem di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita cek minyak kopling jika mobil kendaraan manual. Kebetulan ini kendaraan yang transmisinya manual, maka di sini terdapat tabung minyak kopling. Di sini juga sama seperti tabung minyak rem, cuman ukurannya lebih kecil. Di sini ada levelnya juga. Ini level cukup. Ini level di bawah itu menandakan kurang, atau di tengah sini menandakan kurang. Jika levelnya di sini, maka berarti itu minyak kopling cukup. Jika mobil Anda memang sudah power steering, kan ada mobil yang belum power steering.
Dan kebetulan ini mobilnya sudah power steering, maka kita harus cek juga kondisi oli power steeringnya. Sama juga seperti tadi, ini ada tabung dan di sini ada levelnya. Ini level cukup, ini level kurang yang di bawah. Yang berikutnya adalah kita melakukan pengecekan terhadap baterai atau aki ya. Nah, kebetulan ini aki yang digunakan adalah aki basah atau aki yang memerlukan perawatan. Cara mengecek aki di sini juga terdapat ketinggian air aki. Ini yang di bawah menandakan berarti air aki kurang. Kalau yang di atas ini menandakan cukup. Jika memang tidak terlihat kondisi akinya kotor atau memang akinya sudah agak lama sehingga ininya sudah tidak terlihat transparan lagi, maka bisa mengecek melalui tutupnya. Kita buka tutup akinya seperti ini. Kita buka tutup akinya dan bisa terlihat. Bisa terlihat kondisi air aki di sini. Ini kalau terlihat ada air akinya sampai ada batasnya juga di dalam itu terlihat, maka itu menandakan cukup. Dan jika memang air akinya di bawah, maka perlu kita tambahkan. Dan ini juga salah satu tip kalau mengecek aki ini harus apalagi penambahan air aki sebaiknya dilakukan pada kondisi dingin atau pada kondisi mesin sebelum hidup. Ini harus semua dicek setiap lubangnya. Ini selesai. Jika ini dirasa cukup, maka ini ditutup kembali dengan rapat. Ini selesai. Dan jika memang aki yang digunakan adalah aki kering, ini nggak bisa. Biasanya aki kering tidak terdapat tutup seperti ini. Dan ini tidak biasanya kalau aki kering itu tidak perlu maintenance. Cuman biasanya di aki kering juga ada indikator warna merah dan biru di atasnya biasanya. Nah, kalau pas kita lihat ada di indikatornya situ warnanya merah, maka itu menandakan bahwa aki Anda udah kurang baik. Tetapi jika warnanya biru, itu berarti aki masih dalam kondisi bagus atau birunya sudah memudar. Nah, itu pertanda aki Anda sudah tidak bagus. Oke, jika aki sudah terasa aman, maka langkah selanjutnya jangan lupa kita cek juga cadangan air wiper. Air wiper ini sama juga, dia menggunakan tangki ada tangkinya di sini. Cuman biasanya di sini ada beberapa model tangki air wiper ini ya. Ada ukurannya yang memang langsung dari tabungnya. Dari tabungnya langsung terdapat ada garis level cukup dan kurang. Ada juga yang mempergunakan seperti ini. Nih. Nah, ini seperti kontrol oli mesin ya. Cuman ini dari plastik. Nah, jika di sini pada garis paling atas, berarti ini kondisi air wiper cukup. Jika posisinya di sini atau di bawah sini atau di bawah sini, berarti itu kondisi air wiper kurang dan perlu ditambahkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini di dalam kap motor ini kiranya sudah selesai ya, sudah selesai dicek semua kondisinya. Kemudian jangan lupa juga, apalagi kita mau melakukan perjalanan jauh, maka kondisi tekanan ban juga harus diperhatikan. Yang pertama kita lihat secara yang harus kita perhatikan, pertama-tama mungkin kondisi ketebalan ban atau bunga bannya ini masih layak pakai atau enggak. Ini apalagi mau melakukan perjalanan jauh, ini harus diperhatikan. Dan juga tekanan anginnya. Tekanan angin harus sesuai dengan yang dianjurkan biasanya pada buku petunjuk perawatan kendaraan. Biasanya di situ terdapat ada ukuran tekanan ban ya. Pengecekan angin ini bisa dilakukan kalau kita punya alat sendiri, bisa dilakukan sendiri. Perlu diingat harus sesuai dengan tabel buku perawatan kendaraan tersebut. Oke, kap motornya sudah ditutup kembali. Maka untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan lampu-lampu.
Mari. Untuk pengecekan lampu-lampu, biasanya karena tadi sudah kita melakukan pemeriksaan, sudah pemeriksaan air, oli, dan sebagainya sudah kita periksa, maka kita bisa menghidupkan kendaraan ya. Nah, setelah kendaraan hidup, maka yang pertama kita lakukan adalah pengecekan lampu besar ya. Ini lampu panjang, lampu pendeknya harus kita cek. Ini dipastikan. Ini lampu panjang, ini lampu pendeknya harus berfungsi dengan normal ya, atau nyala dua-duanya. Demikian tip pengecekan kendaraan sebelum Anda berkendara, apalagi Anda jika mau melakukan perjalanan jauh. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, maka Anda bisa melakukan komen di bawah ini. Dan jangan lupa, jika Anda mau berkendara, satu lagi saya ingatkan, jangan lupa dompet Anda jangan ketinggalan. Karena apa? Di dalam dompet Anda biasanya terdapat SIM, kartu ATM, dan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.